Pimpinan dan anggota DPR yang terhormat, komoditas beras. Dampak El Nino menyebabkan pergeseran musim panen. Berdasarkan data KSPR Desember 2003, produksi padi Januari-Maret 2024 lebih rendah sekitar 2,82 juta ton dibanding periode sama tahun lalu. Akibatnya harga gabah naik menembus Rp8.095 per kilo di penggilingan. Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7.000. Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial. Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit, Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar. Tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000. Apa gunanya Bulog, Pak? Malu kami di DPR ini, Pak. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Oke, Bapak 3 bulan di tempat ini. Sekarang kami tanya, kapan gabah tadi bisa benar-benar Bapak beli minimal sesuai dengan apa yang Bapak katakan, Pak? Secara ringkas, kenaikan harga telur, harga ayam dan beras akibat El Nino, musim kemarau yang panjang, sehingga musim tanamnya bergeser, Pak. Nah, akibatnya pemerintah tentu melakukan langkah-langkah cepat. Kita impor beras besar, Pak. Tahun lalu 3,6. Ya, izinnya terlaksana hampir 3 juta. Jadi berasnya banyak. Tahun ini kita sudah sepakati juga hampir 3 juta. Oleh karena itu pasar dibanjiri oleh Bulog beras SPHP dan beras medium yang harganya dijamin pemerintah. Nyatanya di RNI harganya saat itu 80.000, Pak. Kami sedih. Karena apa? RNI harusnya jadi stabilisator. Harusnya jadi contoh buat rakyat, tapi ternyata akhirnya pedagang-pedagang di pasar ngerti harga di RRI ngawur, mereka tidak takut-takut lagi menaikkan harganya. Dan Bapak tahu hari ini, Pak, kami kemarin ini serius, Pak, ini, Pak. Bapak harus perhatikan hal ini. Kami kemarin, Pak, ini mau Ramadan, kami pasti ditunggu oleh rakyat kami, Pak Mufti, teman-teman yang lain, berbagi nggak beras pada kita, ya kan? Kita sedang langkah di pasaran. Sama tahu, Pak, kita tanya ke RRI berapa harganya? 100.000, Pak, per 5 kilo. Bapak tahu di pasar berapa sekarang, Pak? Di pedagang-pedagang pasar kami beras terbaik aja 70.000, Pak. Kalau Pak Menteri Perdagangan saja sudah berjibaku, berpeluh keringat menurunkan harga, tapi Bapak tidak ngasih contoh yang baik, tidak ada gunanya, Pak, semua ini, Pak. Kalau RNI hanya mencari keuntungan, tidak hadir untuk rakyat, bubarkan saja RNI, Pak. Minyak goreng, Pak Mendak tadi sudah sampaikan harganya berapa. Bapak jual harga berapa, Pak? 1 liter 25.000. Gila Bapak ini, Pak. Saya tidak tahu apa dasar Bapak menetapkan harga begini, Pak. Perbaiki, Pak. Terima kasih atas paparan yang diberikan. Namun saya melihat, maaf, dari Bapak Menteri, Bapak-Bapak Dirut, dari apa yang disampaikan tadi, saya melihat tidak menggambarkan jawaban atas permasalahan yang kita hadapi saat ini. Bapak-bapak hanya memberi argumentasi pembelaan diri. Kita udah lakukan ini loh, lakukan pasar murah, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Terus untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada, bapak-bapak akan lakukan apa? Itu yang ingin kita ketahui sebenarnya. Sekarang ini kita tahu permasalahan kita. Import kita, beras kita begitu tinggi. Import tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun ini. Import tertinggi kita untuk beras. Import tinggi, sudah importnya tinggi, harga berasnya tinggi. Harusnya import itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga beras di tengah-tengah masyarakat. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Anggota Komisi 6 DPR RI, Inyoman Parta mengkritik Menteri Perdagangan atau Mendak Zulkifli Hasan yang kerap menyebut alam sebagai biang kerok kenaikan harga beras di Indonesia. Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, itu para pejabat negara terutama Mendak tidak bisa terus-menerus menjadikan alam sebagai penyebab dari kenaikan harga beras. Musababnya,
Ia memandang seharusnya permasalahan iklim ini sudah bisa diprediksi oleh pemerintah. Adapun kritik ini dilayangkan Parta ketika melakukan rapat kerja bersama Menteri Perdagangan, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama ID Food, dan Direktur Utama PTPN 3 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024. Sesungguhnya kondisi itu sudah bisa diprediksi karena Indonesia ada di belahan tropis, memiliki iklim tropis, hujan cukup, sinar matahari cukup, sehingga tidak bisa setiap ada kondisi seperti ini. Seluruh pejabat terutama Pak Menteri, alasannya El Nino, itu berulang-ulang, kata Parta. Ia mengatakan menyalahkan alam adalah perbuatan yang paling mudah. Bahkan ia menyebut orang yang tidak tamat SD sekalipun bisa beralasan seperti itu. Menyalahkan alam adalah perbuatan dan sikap yang paling mudah banget. Orang tidak tamat SD pun bisa itu, ujar Parta. Kalau sudah rusak, salahkan alam. Kalau sudah tidak panen, salahkan banjir. Gampang banget. Lebih lanjut lagi, salahkan takdir. Jadi nggak ada gunanya kita ini gagah-gagahan, sambungnya. Sebelumnya dalam rapat kerja ini, Zulkifli menjelaskan bahwa kenaikan harga beras merupakan akibat dari El Nino atau musim kemarau yang panjang, sehingga mengakibatkan musim tanamnya tergeser. Seharusnya pada Januari dan Februari sudah panen raya, tetapi akhirnya mundur. Kemungkinan panen raya akan dilakukan pada April dan Mei. Akibat musim tanam yang bergeser itu, pasokan beras lokal pun berkurang. Jadi musim tanamnya bergeser, panennya bergeser. Tidak hanya terjadi pada kita, ini di seluruh dunia, ujar Zulkifli. Anggota Komisi 6 DPR RI, Inyoman Parta mengkritik Menteri Perdagangan atau Mendak Zulkifli Hasan, yang kerap menyebut alam sebagai biang kerok kenaikan harga beras di Indonesia. Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, itu para pejabat negara terutama Mendak tidak bisa terus-menerus menjadikan alam sebagai penyebab dari kenaikan harga beras. Musababnya, ia memandang seharusnya permasalahan iklim ini sudah bisa diprediksi oleh pemerintah. Adapun kritik ini dilayangkan Parta ketika melakukan rapat kerja bersama Menteri Perdagangan, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama ID Food, dan Direktur Utama PTPN 3 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024. Sesungguhnya kondisi itu sudah bisa diprediksi karena Indonesia ada di belahan tropis, memiliki iklim tropis, hujan cukup, sinar matahari cukup, sehingga tidak bisa setiap ada kondisi seperti ini. Seluruh pejabat terutama Pak Menteri, alasannya El Nino, itu berulang-ulang, kata Parta. Ia mengatakan menyalahkan alam adalah perbuatan yang paling mudah. Bahkan ia menyebut orang yang tidak tamat SD sekalipun bisa beralasan seperti itu. Menyalahkan alam adalah perbuatan dan sikap yang paling mudah banget. Orang tidak tamat SD pun bisa itu, ujar Parta. Kalau sudah Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja